Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali ke Montase FM, ngobrolin film di Montase. Ini saya Imawan bersama Mas Dwi. Ini Ya, kita akan ngulas ini film animasi yang lagi booming ya, ya. eh, Jumbo. Nah, ini Hmm, sepertinya bakal menarik ini untuk hmm, dibahas. hmm, Ah, untuk di review ini kebetulan saya emang belum review karena ada rekan kita yang lain juga ada yang mau nge-review. Jadi hmm. saya nggak ikut review, tapi mungkin nanti bisa buat artikel lepas lah nanti untuk membahas tentang lebih detail tentang podcast ini ya. Oke, ini gimana Mas Bi pas nonton rame nggak? Full. Oh iya iya, aku juga mungkin separuh ya waktu itu ya. Di Hmm, pertama kali aku njajal di CGV itu Transmart itu dan aku dapat studio 1 dan suaranya bagus. Agak hmm. surprise aku. Aku juga Suaranya ternyata di bagus. CGV Studio 6 Studio aku di di Jiwo. studio 1 itu Oh, suaranya bagus aku dan juga, studionya agak besar gitu loh. ya, ya. Yang nggak sebesar studio 1 Amplas ya, tapi Hmm, hmm. cukup gitu loh dan suaranya juga, wih lumayan nih. Lumayan. Aku Iya juga sih. agak surprise. Sebelumnya soalnya aku nonton di studio berapa kemarin, Hmm, suaranya pelan banget ya, sampai kita ngomong aja kedengeran kok karena suaranya kurang keras. Eh ya, spek ya. depan. Nah ini Hmm, hmm. kayak gitu, hampir-hampir sama. Oke, ini filmnya udah dapet berapa? 3 juta penonton ya? Kayaknya lebih deh. Ya, 3,5 ya. Hmm. Nah, oke oke. Nah ini ini filmnya jelas. Ini baru ya karena ini film sejauh ini jadi film animasi produksi kita yang paling laris ya. Ya. Nah ini dan apa? Hmm, Ini juga jadi semacam apa? Bisa jadi bakal tren baru nih dan memang hype-nya luar biasa banget. Jadi di awal juga nggak studionya nggak sebanyak ini ya. Tahu-tahu sekarang hmm, hmm. tahu-tahu banyak banget layarnya. Naik gitu loh. Naik berapa berapa kali lipat. Mungkin 2 kalinya dari yang sebelumnya ya pas Lebaran itu. Nggak seramai itu tapi tahu-tahu sekarang wah langsung ramai banget dan tahu-tahu juga dari 1 juta penonton sekarang udah 3,5 juta. Mungkin sama Pabrik Gula kalah udah Pabrik Gula nih Hmm. kayaknya. Jadi hype-nya Sama-sama. ini luar biasa ya. Ya, dua Ah, itulah sama-sama. ya 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 oke oke. Ya, jadi ini filmnya ini sekilas aja ya. Ya. Ini ada ini ya anak laki-laki itu usianya 10 tahun namanya Don ya tapi dia dapat julukan Jumbo karena badannya gede gitu ya. Nah, dia intinya udah yatim piatu, dia tinggal sama neneknya ya. Orang tuanya udah meninggal, nggak jelas juga meninggalnya kenapa. Ya kalau kalau dari cerita dongengnya itu kan meninggal meninggal karena harus nolong itu kan yang di awan itu kan masalah di Hmm. awan itu ya. Hmm. Tapi kita nggak jelas maksudnya meninggal entah kecelakaan entah karena apa. Ya Ya dugaanku sih dijelasin dikit di akhir apa itu. itu kenapa? Kayaknya ketika kan mengejar ke stasiun terus jalanan licin ya kayak itu. Oh ya ya Ya. ya ya itu aku miss itu. Ya 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 mungkin Tapi ini tapi karena iya. nah, ya ya ya. Oh berarti kemungkinan besar kecelakaan bener ya? Hmm. Ya ya oke oke oke. Nah oke ya intinya eh si Don itu punya punya beberapa teman-teman dan dia ada teman baik itu namanya Norman sama Mai dan dia juga gampangnya kebanyakan teman-teman yang lain tuh musuhi dia gitu ya. Hmm. Ya ini walaupun kita hanya digambarkan beberapa orang anak nggak terus satu sekolah gitu ya. Nah Hmm. ini juga aku nggak tahu ini pas liburan atau gimana ya. Ceritanya aku juga sempat kepikir ini kok nggak Iya, sekolah ya. Nah itu iya. aku juga nggak jelas. Nah ini pas anggap aja pas liburan deh. Nah intinya Hmm. suatu ketika apa di saat mereka itu sedang dalam apa ya ikut ikut semacam panggung ada pertunjukan gitu ada lomba gitu dia mereka ikut ini teater di saat tengah latihan itu tahu-tahu mereka ketemu sama ini ya hantu kecil gitu ya aku nggak tahu ya Iya. hantu-hantu gadis kecil gitu namanya Mary. Hmm. Nah gampangnya terus Mary itu punya masalah dia pengen nyari orang tuanya sementara si Mary ini bisa bantu Jumbo untuk ininya show-nya gitu. Nah, itu yang Hmm. terus intinya setelah show-nya beres, nanti gampangnya si Mary
si Mary ditolong gitu loh sama si Hmm. Don dan teman-teman untuk nyari orang tuanya gitu. Nah, gampangnya gitu. Nah, tapi ceritanya emang nggak sesederhana itu ya. Jadi ada 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 semacam eh, twist konflik gitu loh, konflik yang twist yang memang memang ceritanya jadi semakin berbelit gitu loh. Jadi semakin rumit. Nah, sampai akhirnya ya klimaks dan sebagainya. Oke, dari Mas Dwi dulu aja ya. Ini kira-kira gimana nih Mas Dwi? Secara umum dulu, wes. Monggo. Oke, ya, Hmm. ini memang salah satu film animasi nasional Indonesia yang memang kita sangat jarang sekali ada film animasi panjang ya. Dulu sempat ada ya 2009 atau 2010 itu. Saya ingat saya nge-review tuh Meraih Mimpi atau apa itu ya. Yang film animasi musikal tuh. Setelah itu Hmm. kayaknya udah sangat jarang sekali film animasi yang akhirnya muncullah Jumbo ya dan momennya memang tepat di hari Lebaran dan apa namanya tren apa secara Di film anak-anak. Ya. ya tren film anak-anak dan apa namanya banyak sekali penontonnya nih hampir 3 juta lebih gitu dan ini hampir Hmm. bersaing ketat dengan pabrik gula ya dan ini jadi satu apa namanya rujukan ya karena memang tidak banyak film animasi terutama Indonesia ya dan apa mungkin banyak anak-anak juga yang banyak libur terus ini akhirnya pada menonton dan sebagainya dan ini terbukti ketika menonton tuh pasti kayaknya banyak anak-anak juga ya dan di Hmm. bioskop kayaknya ini lagi tren emang ya lihat bioskop rame gitu cukup menyenangkan gitu ya Iya, iya, maksudnya aku setuju, di setuju. di mana-mana tuh bioskop rame banget nih ya dua film Iya, ini kayak gitu dulu ya. iya Kayak waduh. zaman sebelum COVID. Iya, iya, dan waduh ini Nah, kalau tiap minggu kayak gini industri hidup nih. Ini aku cuma iya, iya, aku cuma setuju, aku setuju. cuma waduh moga-moga sih ya nggak hanya di momen Lebaran aja, tapi industri nasional, film Indonesia bisa eh, setidaknya setidaknya secara kuantitas apa namanya penontonnya banyak. Nah, tinggal Iya, betul, bagaimana setuju, nih setuju. secara kualitas. Oke, nah ini masuk ke Ya, Jumbo nih. ya, eh oke. apa namanya? Kalau dilihat dari sisi pencapaian cerita, ya mungkin agak sulit ya. Kita mungkin kalau mau membandingkan dengan berbagai film-film animasi yang mungkin sudah mapan dalam artian industrinya, seperti Pixar, Disney, Hmm, DreamWorks dan sebagainya, beberapa film-filmnya memang mereka sudah matang ya. Dan ini kita secara industri kan juga mungkin eh, belum terbentuk ya ke industri betul, animasi dan betul, memang betul. eh, kalau secara penceritaan ya memang ada beberapa hal yang memang masih perlu kita evaluasi ya terkait dengan khususnya penceritaan kedalaman cerita lalu bagaimana ya sebenarnya hampir sama dengan film Indonesia ya pada beberapa Hmm, hmm. kasus-kasus umum seperti logika Ya, 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 penceritaan ya. lalu ke dalam Hmm, tema serta betul. pembangunan chemistry bagaimana pembangunan narasi sehingga intensitas dramatik dan sebagainya. Nah, secara penceritaan Hmm. sih oke, ceritanya jalan. Tetapi memang eh, saya secara pribadi eh, kurang bisa masuk ya ke apa namanya ceritanya. Entah kenapa, mungkin karena intensitas dramatiknya memang memang mungkin entah konfliknya, entah apa namanya Naik turun gitu. narasinya itu nggak sulit untuk masuk gitu ya. Artinya mungkin chemistry, sebenarnya chemistry ke karakternya itu sejak awal hingga akhir tuh kok sulit masuk. Walaupun memang ada beberapa pengadeganan yang cukup apa ya melankolis gitu ya. Tapi memang Hmm. eh, nah ini jadi problem ya di secara umum di film ini. Nah, mungkin bisa kita bahas nih. Kenapa sih film ini secara umum mungkin
itu. Walaupun juga musiknya juga cukup menyentuh ya, tapi mungkin eh, Hmm, kurang bisa masuk ke apa alur ceritanya. Nah, memang secara alur cerita ini secara logika saja ya, maksudnya beberapa ya, detail-detail kejanggalan yang mungkin bisa kita bahas bahwa ada beberapa saya mendengar dari rekan gitu ya. Mungkin ini kayaknya bukan film untuk eh, ini kok kalau untuk anak-anak ini ada beberapa pertanyaan dari anaknya kalau apa namanya terlalu gelap ya. itu hantunya itu apa sih hantu kok gini ini kok gini gitu ya. Nah, mungkin berarti ada satu konsep yang mungkin tidak terjelaskan ya dengan clear di Hmm, penceritaan atau pengadeganan di hmm, filmnya. Konsep Mary yang muncul hmm, tiba-tiba seperti apa namanya tiba-tiba muncul lalu konsep pertemanan antara Jumbo dan kawan dengan Mary tiba-tiba bisa oh ini bisa melihat bisa tidak terus mereka seolah-olah tidak takut lalu apa namanya mereka bisa bekerja sama dan sebagainya. Nah, tiba-tiba bisa muncul dan sangat pragmatis sekali gitu loh. Ceritanya yang penting hmm. mengejar ceritanya jalan gitu tanpa melihat Ya, satu relasi hubungan kausalitas antar eksposisi. Hmm, eksposisi karakternya, lalu bagaimana relasi apa kausalnya dan antar antar pengadeganannya. Nah, itu yang mungkin kurang-kurang diperhatikan ya di dalam apa film ini sehingga misalkan juga beberapa motif penceritaan yang ini sebetulnya segala segala satu motif di film ini sebetulnya apa sih? Oke, terkait dengan twist yang muncul di akhir cerita ya tentang Pak Kades dan sebagainya. hmm. Tapi itu juga eh, tidak menunjukkan Menimbulkan satu pertanyaan baru. menimbulkan pertanyaan dan tidak memiliki satu motif yang kuat sehingga ya itu tadi problem yang kita waduh kayaknya semakin menjatuhkan filmnya sebetulnya artinya oke lah secara anak-anak mungkin terhibur secara visual dan tidak terlalu memperhatikan ini ya tapi mungkin orang dewasa beberapa mungkin ada yang komen wah saya terhibur lalu mungkin ada yang juga yang mungkin menangis karena mungkin karena lagu dan sebagainya ya. Tapi Hmm, secara umum sih overall saya lebih ke tadi itu ya beberapa hal-hal yang mungkin menjadi satu evaluasi yang mungkin bisa menjadi satu refleksi untuk industri animasi kita. oke Itu oke. dulu. Ya, oke oke. Ini nanti bisa panas ini diskusinya. Hmm. Ya oke lah. Ini aku secara ini ya secara personal ya aku juga sangat mengapresiasi film ini. Apalagi dia sekarang udah tembus 3,5 juta ya. Ya. Wah ini pasti bakal membuat tren baru nih. Ya Hmm. untuk ngawalin it's okay lah gitu loh ya. It's okay emang. Tapi emang ini secara umum tadi seperti Mas Dwi bilang ini memang Hmm. problemnya ini hampir sama seperti pabrik gula kemarin ya. Hmm. Ibarat secara visual Hmm. ini horor kita udah bagus banget secara visual tapi cuma Hmm. tinggal penceritaan yang jadi masalah Hmm. kan. Hmm. Hmm. Dan lagi-lagi di pabrik gula misalnya eksposisi. Nah, ini juga hampir sama sebenarnya. Ya. Nah, itu yang jadi masalah kita itu masih di situ. Nah, ini tapi sebelumnya ini ya maksudnya ini rasanya jelas nggak mungkin ya kita karena ini juga ini pertama kali seperti Mas Dwi bilang tadi juga kita belum terbentuk industri animasinya dan masih jarang banget. Paling terakhir kan kemarin yang sukses si Juki itu ya Juki the Oh Movie. ya, ya ada Nah juga. itu nah dan ini kan beda ini. Ini gaya-gaya Hmm. animasinya kan memang dibuat mirip-mirip dalam tanda kutip Pixar gitu ya. Ya, Nah, dan aku nggak bakalan ke sana lah. Maksudnya kalau membandingkan yang satu budgetnya ratusan juta dolar sama ini, aku nggak tahu nih budgetnya berapa ya. Ya jelas beda. beda ya. Dan Hmm. kita nggak bakal membahas itulah. Aku juga Hmm. nggak Hmm. mau. Ini ini cuma tinggal masalah waktu aja lah. Semakin ke depan, Hmm. kita pasti semakin baik. Nah, ini nanti kalau soal karakter visual dan sebagainya mungkin bisa kita bahas di belakang aja nanti deh ya. Ya. Nyatanya kemarin juga film animasi yang dibuat pakai Blender tuh yang di Oscar kemarin, Flow, itu menang Hmm. Oscar gitu kan. Nah, Ya. nah itu kan juga ada Hmm. Hmm. maksudnya ada cara lain gitu loh, nggak harus seperti buat seperti Pixar, tapi Hmm. ada yang lain gitu. Nah, ini ya Hmm. memang saya setuju sih maksudnya pas di awal aja
ya ini penonton kebanyakan anak-anak ya, dan mereka kebanyakan terhibur dengan itu karena ya Hmm. ada apa sedikit ketawa, ada apa sedikit tawa ya, rata-rata masih 5 tahun di bawah itu gitu loh. Rata-rata ya yang nonton kan masih Kalau kecil-kecil banget ya. kalau kalau pas aku nonton tuh, ya mungkin anak sedikit dan mungkin kebanyakan anak remaja dan sebagainya, tidak terlalu terus ketawa. Ketawanya tuh dikit gitu loh. Hanya Hmm. hanya berapa sekian persen yang mungkin di akhir-akhir klimaks itu aja. Yang lain sih nggak terlalu responsif. Nah itu waduh, kayaknya sepi-sepi amat nih. Nggak terlalu ini juga kayaknya sama juga. Ya, 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 ya. Ini kalau aku juga emang nggak, maksudnya ngerespon cuma anak-anak dan itu pun cuma Hmm, hmm, adegan yang sifatnya eh komedi yang memang kelihatan nyata gitu ya. Ketika si hmm, ini jatuh ini apa gitu ya. hmm, Maksudnya yang hmm, fisik gitu loh, bukan hmm, bukan banyak bukan dialog gitu ya. hmm, hmm, Nah itu yang banyak kena. Jadi ya ya kalau dari anak-anak mungkin jelas terhibur ya. Tapi maksudnya kalau dari aku sendiri ini maksudnya dari Mas Dwi udah nyinggung ya. Ini juga loh, ini ada arwah segala macam. Ini kan eh maksudnya ini apa agak gelap ya untuk hmm, anak-anak. Bukannya nggak boleh kita ada film anak-anak juga nih. Misalnya kayak Pixar juga ada Soul kan. hmm, Itu hmm, juga terkait dengan dunia arwah. Terus ada hmm, Casper misalnya atau banyak film hmm, kemarin di Netflix tuh apa itu yang juga juga terhitung film remaja ada anak-anak juga gitu. Dan bukan bukan ini bukan maksud komparasi ya, tapi lebih ke gimana eh naratifnya itu dibangun, narasinya itu dibangun gitu loh. Ketika di situ ada hantu, berarti memang ada penjelasan tertentu yang memang membuat ke sana itu make sense gitu loh. Dan hmm, nanti hmm, jika kita mau bahas lebih dalam, ini kan pasti nanti arahnya kemana kan? Maksudnya kalau ketika hantu karakter di situ, kok bisa ada karakter hantu di sini? Loh, kenapa kok harus Mary ya? Kok kenapa hmm, keluarganya Mary? Nah, hmm, terus di belakang ketahuan kalau ternyata Mary itu udah lama sekali meninggal kan? hmm, hmm. Berarti orang tuanya lebih lama lagi kan. Nah ini kan maksudnya kan apa menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang lanjutan yang memang nggak bisa dijawab gitu loh di film itu. Gitu loh. Ya, Kenapa? Ini belum lagi ini udah udah ranah supernatural ya, yang ya, memang butuh eksposisi udah agak rumit. Ini ditambah fiksi ilmiah. Jadi kan ya, mirip Ghostbuster nih ada untuk nangkep hantu alatnya itu. ya. Nah sekarang untuk bisa akarasi itu kan berarti harus ada eksposisi lagi. Kita nggak bisa terus begitu saja mengabaikan terus loh ini alat ini bisa dibuat itu gimana gitu loh. Hmm, hmm, Ini si antagonis ini itu siapa gitu loh. Maksudnya nggak ada penjelasan gitu loh. hmm. Dia hanya ini kita bisa spoiler ya, misalnya Pak RW Ya, misalnya. Nah, ini Pak RW-nya nih siapa gitu Pak loh. Kades, Pak Kades. Oh Pak Kades ya Kades. Pak Kades ini mungkin lulusan apa atau apa bidangnya apa kok sampai bisa menciptakan alat yang bagiku itu istimewa banget gitu loh maksudnya. Ya Hmm, mungkin ada mungkin mungkin itu memang bisa diabaikan tapi untuk dalam konteks penceritaan itu tetap harus harus bisa maksudnya punya dipertanggungjawabkan. ya paling punya sense awareness deh maksudnya ini make sense nggak gitu loh maksudnya ini siapa ini kenapa gitu loh dan Iya. alat yang sedemikian oh maksudnya inovatif gitu ya terus Hmm, apa langsung bisa dibenerin sama tukang elektronik biasa gitu loh. hmm, Nih kan maksudnya nih yang rusak apanya gitu loh terus untuk hmm, bisa menghasilkan energi sebesar itu untuk menangkap itu gimana gitu loh maksudnya kalau misalnya ini aku bukan komparasi tapi misalnya di Ghostbuster misalnya itu untuk menuju ke arah sana itu harus ada penjelasan yang ber, ber apa ya ibaratnya sampai berbusa-busa gitu loh ya. hmm, Maksudnya hmm, untuk hmm, menekankan dialog itu gimana hantu itu ditangkap hantu itu apa gitu itu kok bisa begini itu butuh waktu panjang gitu loh karena hmm, ini kan relate-nya sama fiksi ilmiah ya. Dan hmm, sementara di sini nggak ada sama sekali. Sudah tahu-tahu hmm, ada radio itu gitu aja gitu loh. hmm, Maksudnya hmm, hmm. menurutku itu juga agak lemah gitu loh eksposisinya. Yang itu Ya, membuat membuat mungkin penonton dewasa ya itu nggak bisa relate gitu loh masuk ke karakter itu. Maksudnya kita selalu bertanya, loh kok bisa sih? Ini belum terhitung banyak hal lain ya. Maksudnya kayak apa itu ada hutan di situ aku pikir emang di pinggir gitu di pinggir kota atau gimana ternyata itu masih di tengah kampung gitu loh ya aku ya, juga ini gimana ini terus juga ada rel kereta api misalnya di situ bener ya ada rel kereta ya. api kan tuh nah itu di Hmm, gudang itu terus
Nah ternyata itu kan di sebelahnya pemukiman ya. Hmm. Maksudnya ini gimana gitu loh. Maksudnya eh sense geografi si tempat ini itu gimana sih gitu loh. Kok ada hutan, ada ini gitu. Seolah-olah jarak dari sini ke jauh, ternyata itu masih di situ gitu loh. Oh ternyata ini nggak jauh-jauh dari tempat mau tempat pertunjukan ibaratnya alun-alun alun-alun desa gitu loh ibaratnya nggak jauh Iya, dari itu gitu loh ternyata. Nah ini yang mungkin aku nggak bisa masuk di situ ya. Nah iya. itu tuh. Nah itu intinya aku lebih ke tidak ada terlalu banyak eksposisi yang jelaskan untuk genre yang memang bersinggungan dengan ranah supernatural dan ranah science fiction gitu loh. Menurutku ini agak kurang. Menurutku Hmm. perlu karena itu bagian penting dari cerita itu motifnya soalnya. Oke, Iya. dari aku gitu dulu. Monggo Mas Dwi. Oke, nih. eh ya, jadi memang ya setuju ya. Maksudnya ini lebih ke kalau tadi beberapa pembahasan yang mungkin agak krusial sebetulnya lebih ke sentuhan fiksi ilmiahnya yang mungkin pendekatan fiksi ilmiah itu kan perlu satu eksposisi atau penjelasan yang cukup clear ya di awal dan ya tiba-tiba Hmm, ada radio yang Pak Kades buat hmm, dan maksudnya ya, oke untuk menunjukkan satu misteri maksudnya di sebenarnya di spill di apa awal ya ini sebetulnya itu siapa dan apa dan oke ternyata ini Pak Kades dan sebetulnya malah ini merusak 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 eksposisi gitu ya artinya iya betul. sehingga sebenarnya ini oh radionya kok bisa menangkap hantu terus maksudnya tiba-tiba ya 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 itu yang akhirnya persoalan utama tetapi sebetulnya malah menjadi masalah besar bagi filmnya gitu ya maksudnya Iya, iya, iya. itu sih Iya, yang iya. Dan sebetulnya agak kenapa Mary juga misalnya keluarganya, bapak ya ibu. kenapa Nah, Mary itu maksudnya mm, itu juga aneh juga ya ketika ketika maksudnya kenapa tidak ada hantu lain dalam tanda kutip kan game sangat acak kan maksudnya Mary dan keluarganya iya. itu tiba-tiba dia dia adalah korban dari apa balas dendam yang random dari seorang Pak Kades yang apa namanya eh, kecewa gitu ya artinya Ya, punya punya dan mm, itu juga ini loh. Dari info yang terakhir itu kan ketahuan mm. kalau Mary sebenarnya udah sudah berpuluh tahun yang lalu meninggal kan. Berarti selama Temennya itu, omanya temennya kan omanya Jumbo omanya iya nenek ya berarti iya ya iya neneknya. iya Dan itu berarti kan ada jeda waktu puluhan tahun. Lah berarti nggak iya ada yang meninggal di area itu, iya di kayak antara itu. iya Kan dia mestinya ada banyak hantu kan? ya sebenarnya ingin mengejar wah ini temennya temennya omanya dan punya Iya. relasi tapi sulit untuk kecuali ada Ya itu oh, namanya iya memaksa ini. memaksa aja gitu Ya, ya. Terus ada yang lain mungkin? Ya sebenarnya sayang sekali ya. Maksudnya ini kan film anak-anak punya mereka punya chemistry ya antara Jumbo, eh, Nurman sama si Mei ya. Sebenarnya Hmm, potensial sekali ya sejak awal itu sebenarnya mereka punya chemistry. Tapi kenapa sulit ya? Dan karakter Jumbo pun sebenarnya sebagai karakter tokoh utama akhirnya sejak ketika dia akhirnya mengingkari janji kepada Mary, itu kok, waduh, kita jadi kurang bersimpati walaupun dia anak-anak ya dalam konteks, tapi iya. eh, dalam konteks Masalahnya ceritanya, kan turning point di awalnya kan memang iya, ini heboh ya. Maksudnya memang itu jadi poin cerita dan penekanan ya. Kenapa nggak? Seolah-olah begitu Iya, mudahnya iya. dia terus langsung mengabaikan itu gitu loh yang dijadikan penekanan cerita gitu kan. Iya ya, Nah, mungkin ada opsi lain gitu loh. Mungkin mungkin ada opsi lain yang mungkin bisa nggak kayak gitu. Itu mungkin akan lebih make sense gitu. Nah, iya, iya. dan sebenarnya oke lah. Ini si antara si Jumbo dan si Acil ya, si Acil sebenarnya kan di sejak awal memang sebenarnya lebih ini ya. Sebenarnya mereka akhirnya berteman dan sebagainya. Oke, eh, malah malah sebenarnya potensi chemistry-nya mungkin bisa lebih terbangun antara si Acil dan si Jumbo nih, tapi lagi-lagi Iya, karakterisasi Jumbo ini yang menjadi karakter utama, rasa-rasanya, ini masih kurang iya. gitu. Iya, iya, Dan iya.
sebetulnya oke, ini sebenarnya Jumbo kan punya punya ini ya, maksudnya punya ini buku kenangan ya dengan Hmm, sebenarnya ini bisa jadi modal kuat ya, artinya relasi Jumbo dan orang tuanya, ingatan Jumbo dengan orang tuanya dan apa namanya ya, ya jadi jadi itu pun juga karena mungkin terlalu cepat ya di awal eksposisinya juga, maksudnya chemistry di keluarganya antara Jumbo dan Omanya pun masih masih terlalu kurang nih. ya. Ya gimana nih? Apa kita mau konklusi aja? Oke, nah ini kita simpulkan ya, simpulannya tuh industri perfilman terutama animasi memang belum terbentuk ya di Indonesia dan dengan adanya film Jumbo ini eh, seolah menjadi angin segar bagi industri animasi dan banyak sekali baik apa namanya banyak sekali kok maksudnya apa namanya jalur pendidikan animasi terus para animator di Indonesia yang punya bakat dan potensi dan bahkan punya apa namanya potensi di luar juga gitu ya ikut produksi animasi di luar. Nah, sebenarnya ini menjadi lahan yang cukup potensial di Indonesia untuk industri film animasi karena memang film Jumbo ini cukup eh, menyedot perhatian publik ya, terutama di Hmm, momen Lebaran ini dan penontonnya juga banyak. Dan semoga ke depan banyak sekali film-film animasi sejenis ya, tetapi dengan penceritaan yang mungkin lebih matang dengan apa namanya, ya memang hmm, membuat film animasi itu tidak cepat ya karena membutuhkan apa proses yang panjang ya proses menggambar proses secara animator-animator yang mungkin secara harus satu persatu gitu ya menggambarnya dan hmm, secara digital dan nah itu eh, sayang sekali sebetulnya ketika ketika dengan effort yang sedemikian rupa dan ceritaannya tidak digarap dengan baik ya artinya hmm, nah, Indonesia punya banyak sekali potensi penceritaan, terutama local wisdom atau kearifan lokal yang eh, bisa diangkat ya. Artinya banyak sekali mitologi, hmm. legenda, Bawang putih, cerita bawang merah ya. cerita rakyat, ya banyak sekali yang sebenarnya bisa diangkat ya menjadi latar belakang, background story yang menarik ya. Seperti ya eh, tidak perlu jauh-jauh film yang mungkin baru saja booming dan juga menyedot perhatian internasional, film animasi Nesa ya, Nesa 2 dari Cina yang mampu box office ya menembus Hmm. 5 atau 6 ya, 5 urutan ke Apa ya sekarang ya? Pokoknya intinya satu ya koma delapan triliun lah. antara itu ya antara 5 Ah, atau 6 box office yang betul-betul fenomenal sekali dan hmm, penuh dengan mitologi lokal wisdom yang ada di Cina dan Indonesia punya potensi itu gitu dan eh saya masih ingat film animasi Raya itu Disney ya kayak nggak salah. iya, Nah, itu kan juga kayaknya mengambil satu mitologi yang dari Asia Tenggara ya kalau nggak salah. betul, betul, betul. Asia. Nah, itu Indonesia sepertinya juga lebih lebih apalagi lebih potensial gitu. Dan itu nah tinggal rasa-rasanya secara penceritaan yang mungkin perlu Hmm, diolah kembali iya. dan mungkin peningkatan visual dan mungkin itu mungkin juga bisa berproses lah. Nah, itu sih paling. Ya, oke, oke. Ya, aku mungkin nggak usah panjang-panjang lah. Tadi kebanyakan udah Hmm. disebut sama Mas Dwi ya. Ya, intinya kita ini pencapaian besar iya ya bagi animasi kita. Terus juga ini momen bagus ini ya memang harus eh, mudah-mudahan bisa mendukung tren nanti animasi bisa lebih naik lagi, lebih maju lagi ke depan itu ya. Ya, Nah, ini yang kita harapkan kan seperti itu. Ya, kita juga jangan terlalu besar kepala karena pencapaian ini sebenarnya ya ini secara lokal aku kita juga nanti di luar itu katanya di ini ya eh, entah bagaimana nanti pencapaian di luar
ya bisa kita lihat berita nanti ya. Tapi intinya kita jangan terlalu besar kepala gitu loh karena kita kalau memang dibandingin tadi Mas Widu udah sebut Neza atau enggak film beberapa film Pixar yang memang levelnya udah masterpiece ya. Nah itu kan memang eh pencapaian kita masih jauh gitu ya. Nah ini Hmm. secara kualitas dan secara penceritaan ya, secara estetik. Nah ini kan memang intinya kita harus terus apa ya? eh Kayak misalnya kemarin Flow itu kan udah jalan pintas nih, maksudnya untuk bisa menuju ke sana dan rupanya bisa membuat film animasi berkualitas dengan cara yang lebih murah gitu loh ketimbang film-film eh, Disney misalnya gitu ya, animasi Ya, Disney. Ya ya. ini emang agak jauh-jauh intinya. Aku juga mau kita berkembang lebih baik. Dan soal penceritaan yang tadi disinggung Mas Dwi, ini sebenarnya penceritaan ini kan sudah penyakit, memang sudah dari lama ya, maksudnya udah dari sekian tahun juga memang masalah kita di situ gitu loh. Dan kemarin kita bahas Hmm. pabrik gula juga kita udah singgung kalau secara visual ini film ini udah lebih dari cukup gitu Hmm. untuk Hmm. maksudnya untuk membangun nuansa horor itu dari visual horor itu udah cukup, cuma penceritaannya yang masih kurang. Nah, sepertinya memang dari sisi ini kayaknya yang harus digenjot ya, maksudnya Hmm. secara untuk bisa membuat film yang kualitasnya tuh secara penceritaan jauh lebih solid lah. Dan Hmm. contohnya sudah banyak sekali di luar ya. Dan Hmm. kita tinggal tinggal film dengan penceritaan yang solid itu seperti apa sih, animasi yang ceritanya solid itu seperti apa sih. Nah itu Ya. sudah ada di luar. Dan nggak semata-mata terus kita mentang-mentang udah laku sekian sekian sekian, ya jangan Hmm. berpuas hati gitu loh. Misalnya kita Ya. ya kalau bisa bersaing dengan film-film Pixar sekalian gitu loh. Nggak cuman Ya. ini loh. Sudah Ya. ada buktinya nih kan. Flow Ya. tuh udah buktiin gitu loh. Dia bisa bersaing keras dengan film-film Hmm. yang lain gitu. Nah Hmm. ini yang Hmm. Hmm. menurutku ini ya. Dan problem utama kita memang memang masih penceritaan ya. Nanti Hmm. Hmm. mudah-mudahan aku bisa nulis artikel. Aku tinggal lihat artikel nanti yang ditulis rekan kita juga. Ini sejauh apa sih gitu loh. Aku mungkin jelas pasti lebih banyak ke penceritaan ya. Tapi Ya. coba kita lihat nanti mudah-mudahan bisa membuat artikel tulisan yang memang bisa jelasin podcast ini juga gitu ya. Ya. Oke. Ya, gitu aja Mas Dwi. Oke, Oke. kita tutup ya. Ya, cukup. Demikian obrolan film kita kali ini. Jangan lupa pantengin Montase FM, website montasefilm.com, dan media sosial Montase untuk update review-review film terbaru. See you on the next review. See you.